Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku semuanya? Sehat ya semuanya ya? Oke. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita dapat melakukan kegiatan pembelajaran walaupun lewat daring, tapi semoga bukan menjadi sebuah halangan untuk kita mendapatkan ilmu yang baru gitu ya. Pada kesempatan kali ini sebelum kita mulai pembelajaran yang akan saya berikan, kita terlebih dahulu panjatkan doa agar apa yang kita lakukan pada pagi hari ini khususnya lebih khusus lagi pada pembelajaran bersama saya mendapatkan berkah dari ilmu tersebut dan menjadikan kita menjadi lebih baik lagi ke depannya ya. Untuk memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, semoga dengan doa tersebut bisa menjadikan kita lebih baik lagi, menjadi manusia yang lebih berguna, lebih mendapatkan syafaatnya gitu ya. Oke, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Pak Fikri atau Pak Ale, sering disebut seperti itu di madrasah. Pada kesempatan kali ini khususnya untuk pembelajaran bahasa Indonesia kelas 11 IIS ya, 11 IPS akan belajar bersama dengan saya Pak Nur Fikri, dan untuk yang pertama kali akan kita pelajari adalah teks prosedur ya. Teks prosedur, apakah yang dinamakan dengan teks prosedur? Mungkin di antara anak-anakku semuanya pernah mendengar kata prosedur, tata cara atau runtutan ataupun apapun itu, yang jelas ada sistematikanya. Untuk itu sebelum kita masuk ke dalam tentang teks prosedur, mungkin saya akan berikan satu contoh terlebih dahulu tentang teks prosedur tersebut. Namun saya akan membacakan apa yang akan kita pelajari, khususnya apa yang ingin kita dapatkan dari pembelajaran ini, yaitu KD-nya adalah menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur yang pertama, kemudian mengembangkan teks prosedur dengan memperhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan aspek kebahasaan. Jadi ada runtut ya, ada isi, struktur, dan kebahasaan. Oke, saya akan memberikan sebuah contoh tentang prosedur atau bagaimana cara. Nah ya, kalau dalam bahasa Inggris mungkin prosedur itu adalah how to. Kalau how to make, how to meet, atau bagaimana cara. Nah, untuk kali ini saya akan berikan contoh bagaimana cara yang mudah untuk mengambil uang melalui ATM. Ya. Jadi mungkin sebagian dari kita sudah pernah melakukan hal tersebut. Tapi kalau misalnya kita belum pernah melakukan hal tersebut, kita kan bingung. Mau tanya malu, mau apa ya enggak? Ya, jadi itulah fungsinya atau salah satu fungsi dari teks prosedur tersebut adalah untuk memberikan wawasan ataupun runtutan cara bagaimana cara kita. Nah, untuk kali ini bagaimana cara kita untuk mengambil uang di ATM ya. Kalau misalnya dulu saya juga belum pernah sama sekali, saya bingung, tapi dengan cara melihat sebuah teks prosedur akhirnya saya bisa. Nah, di sini cara mudah mengambil uang melalui ATM. Apakah Anda sudah tahu cara mengambil uang ATM? Bagi mereka yang belum pernah mengambil uang ATM, pasti merasa kesulitan dan tidak tahu akan menekan tombol apa. Jadi kan banyak tombolnya di situ ya. Takut salah terutama ya. Takut salah menekan tombol atau kartu ATM terblokir. Itu yang membuat kita tidak bisa gitu. Sebenarnya cara mengambil uang melalui ATM sangat mudah. Memiliki kartu ATM merupakan sebuah keberuntungan ya, karena mesin ATM sudah tersebar di seluruh Indonesia. Kemudian cara berikut ini adalah langkah-langkah. Nah, inilah yang dinamakan sebagai teks prosedur. Ada sebuah langkah-langkah, ada sebuah cara, ada sebuah struktur yang harus diikuti. Ada langkah-langkah tersebut ya. Langkah-langkah yang dapat ditempuh untuk mengambil uang melalui ATM. Langkah pertama, nah ini lihat ya, ada langkah pertama. Carilah tempat ATM. Pasti kita nggak akan mau cari mau mencairkan ya, atau mau menarik uang ya, kita harus cari mesin ATM. Kemudian setelah Anda yakin kalau mesin ATM tidak rusak, masukkan kartu ATM. Perhatikan posisi logo, kemudian bagian terdapat dalam logo. Selanjutnya itu ada kata-kata baris ketiga terakhir. Selanjutnya Anda akan masuk ke setelan bahasa. Tekanlah tombol nomor 1 jika akan menggunakan bahasa Indonesia atau nomor 2 jika menggunakan bahasa Inggris. Nah, kemudian langkah berikutnya, jadi ada langkah-langkah harus diikuti. Langkah berikutnya adalah masukkan PIN. Nah,
Hati-hati jangan sampai salah. Kemudian pada beberapa mesin ATM untuk menambahkan itu selanjutnya adalah memilih jumlah uang yang akan diambil. Caranya itu, jadi tidak perlu saya bacakan semuanya. Yang intinya sebuah teks prosedur itu adalah teks yang dimana di situ menjelaskan tentang proses atau langkah-langkah, step by step, seperti itu. Langkah-langkah harus diikuti agar mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, gitu ya. Kemudian ini yang terakhir dari contoh mengambil uang di ATM. Sangat mudah bukan cara mengambil uang melalui ATM? Tidak perlu repot. Kemudian yang penting tidak tergesa-gesa, karena biasanya yang pertama kali kita lakukan atau pertama kita melakukan hal tersebut kita akan gugup ya. Tapi yang penting tidak usah tergesa-gesa, ikuti langkah-langkah dengan tepat, maka semua akan berjalan dengan lancar. Jika uang di ATM tidak bisa diambil, mungkin sudah mencapai batas maksimal saldo bank. Jadi intinya teks prosedur adalah sebuah teks atau sebuah karangan, sebuah tulisan yang di dalamnya mengandung unsur langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Itu yang namanya teks prosedur. Paham ya intinya ya? Jadi sebuah teks yang di dalamnya memuat tentang langkah-langkah. Kita lanjut. Nah, secara harfiah kita akan jelaskan atau saya akan jelaskan pengertian teks prosedur. Teks tersebut yang tadi teks tersebut menjelaskan langkah-langkah bagaimana mengambil uang melalui ATM. Nah, kemudian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan teks prosedur adalah langkah-langkah atau tahapan yang harus dilaksanakan dalam melakukan sesuatu kegiatan sehingga suatu kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan baik dan berhasil. Sama kan? Jadi yang namanya teks prosedur itu adalah langkah atau tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan oleh seseorang agar tujuan yang ingin dicapai itu terlaksana secara runtut, gitu ya. Atau contoh lain, kalau ATM terlalu susah, intinya seperti kalian membuat mie instan, mie goreng, itu kan ada langkah-langkahnya. Siapkan air, kemudian tunggu mendidih dulu. Nggak mungkin air taruh di kompor gas, kemudian dinyalakan, belum mendidih mie-nya dimasukkan. Bisa sih, tapi kan rasanya pasti nggak enak, ya nggak? Namanya jika airnya belum matang. Jadi ada tahapan-tahapannya yang harus dilakukan. Lanjut. Kemudian fungsi teks prosedur, contoh teks tersebut berfungsi untuk masyarakat yang belum tahu. Nah, ya sebenarnya bukan hanya ATM saja, apapun prosedur dari sebuah kegiatan ya tujuannya untuk memberikan informasi bagaimana caranya, bagaimana cara mengambil, bagaimana cara membuat, bagaimana cara melaksanakan, seperti itu. Itu fungsi teks prosedur. Kalau tadi berdasarkan contoh teks di atas dapat disimpulkan bahwa teks prosedur berfungsi untuk menjelaskan langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan dalam melakukan suatu kegiatan atau pekerjaan sehingga pekerjaan atau kegiatan tersebut bisa terlaksana dengan baik. Itu ya. Kemudian adapun kita tadi sudah mengetahui tentang pengertian dasar dari teks prosedur. Jadi sama halnya dengan kalau saya analogikan itu seperti manusia. Manusia itu memiliki struktur pembangun, ada kepala, pundak, lutut, kaki, kemudian badan dan lain sebagainya. Itu harus berurutan juga. Tidak mungkin kepala ada di tengah, yang disebutkan pertama adalah tangan, enggak. Jadi ada struktur pembangun. Sama halnya dengan teks prosedur. Ada struktur yang membangun. Yang pertama, tujuan. Ya. Tujuan merupakan pengantar tentang topik yang akan dijelaskan dalam teks. Seperti itu. Ya, jadi yang pertama itu ada tujuannya. Contohnya gini. Namun bagi yang belum pernah pasti membutuhkan panduan sehingga hal-hal yang menakutkan tadi tidak akan terjadi. Kalimat yang tadi ya, yang di atas yang saya tebal itu, yang memberikan penebalan tersebut, kalimat tersebut berisi tujuan untuk memberikan panduan atau petunjuk kepada masyarakat bagaimana cara mengambil uang ATM di dalam ATM tersebut. Nah, jadi dalam teks prosedur strukturnya itu harus ada yang namanya tujuan. Tujuannya apa sih? Membuat mie instan, kemudian mengambil uang di ATM, kemudian membuat kayu misalnya, memakai baju dan lain sebagainya. Itu ada prosedurnya. Nah, ada kata-kata. Namun bagi yang belum pernah pasti membutuhkan panduan. Nah, disitulah yang namanya struktur pembangun dari teks prosedur tersebut ya. Kemudian struktur yang kedua adalah memberikan atau berisi tentang langkah-langkah
ya. Langkah-langkah berupa perincian petunjuk yang disarankan atau langkah-langkah tentang petunjuk kegiatan ada dalam teks ini, langkah-langkah bagaimana kita dapat mengambil uang, ya sama halnya karena kita dari awal contohnya adalah mengambil uang, ya langkah-langkah mengambil uang seperti tadi, pastikan mesin ATM-nya benar-benar tidak rusak, kemudian siapkan kartu ATM-nya, masukkan PIN, kemudian tarik berapa jumlah yang ditarik, kemudian keluar, cabut kartunya. Jadi itu langkah-langkahnya, ya. Jadi struktur teks prosedur yang kedua adalah berisi tentang langkah-langkah dan ada kata-katanya. Berikut ini adalah langkah-langkah. Nah, seperti itu ya. Itu lebih jelas bahwa itu merupakan teks prosedur. Nah, kemudian yang ketiga, penegasan ulang, yaitu harapan atau manfaat apabila petunjuk tersebut dijalankan dengan baik. Nah, contohnya nih, sangat mudah bukan? Cara mengambil uang melalui ATM tidak perlu repot. Nah, ada kata-kata meyakinkan, penegasan bahwa mengambil uang di ATM itu mudah kok sebenarnya. Membuat mie instan itu mudah kok, membuat nasi goreng itu mudah kok. Memakai rompi itu mudah kok. Nah, seperti itu. Jadi ada penegasan bahwa semuanya itu mudah kalau kita melakukan dengan prosedur yang tepat atau langkah-langkah yang tepat, ya. Yang di bawahnya dalam teks tersebut dijelaskan kembali apa yang menjadi tujuan teks prosedur, yaitu menjelaskan langkah-langkah mengambil uang melalui ATM, atau bagaimana teks tersebut menjelaskan tentang sebuah langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Seperti itu ya, itu strukturnya. Kemudian adapun kita masuk ke aspek kebahasaan, mungkin ini secara garis besarnya saja ya. Tadi tentang struktur, kemudian aspek kebahasaan nanti kita akan jelaskan pada pertemuan selanjutnya. Cuma yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu, aspek kebahasaan teks prosedur yang pertama adalah banyak menggunakan kata kerja imperatif atau kata kerja perintah. Misalnya carilah, temukan, masukkan, pilihlah, tekan, itu kan perintah semua, ya enggak? Memuat kata-kata yang merujuk pada sebuah perintah, ya kan, misalnya buanglah, ya, terus kemudian mandilah, nah, itu contoh yang lain. Carilah, temukan, berikan, lakukan, itu kan perintah semua. Jadi aspek kebahasaan teks prosedur yang pertama adalah memuat kata-kata perintah, karena kan yang namanya langkah-langkah itu yang kita memerintah agar tercapai langkah-langkah tersebut. Kemudian yang kedua, menggunakan pernyataan persuasif atau ajakan, ya, meyakinkan. Persuasif itu mengajak atau meyakinkan. Jadi diberikan kata-kata atau pernyataan yang persuasif. Misalnya ini, sebenarnya cara mengambil uang di ATM itu sangat mudah. Nah, dengan mengucapkan atau ada tulisan semacam itu, pembaca akan merasa termotivasi atau terstimulus bahwa oh iya ya, kalau ada langkah-langkahnya ya pasti mudah. Nah, seperti itu. Jadi aspek kebahasaan yang kedua itu adalah memuat kalimat atau kata-kata persuasif. Memiliki kartu ATM merupakan sebuah keberuntungan. Nah, itu kan juga sebuah kata-kata yang meyakinkan bahwa iya loh, kalau kita punya kartu ATM itu kita sudah beruntung loh. Mudah, dimanapun kita bisa mencairkan uang atau mengambil uang, ya tentunya pasti kalau misalnya ada mesin ATM-nya ya. Jadi memuat kata-kata persuasif gitu ya. Kemudian kata teknis atau kata istilah tertentu yang tertera pada mesin ATM seperti error, cancel, correction, saldo, dan rekening. Tapi beda pembahasan kalau ini kan contohnya dari awal kan adalah mengambil uang di ATM ya. Jadi saya menggunakan kata-kata yang ada di dalam situ. Tapi kalau misalnya contohnya itu ya paling sering kita lakukan ya contohnya membuat nasi goreng, ya kata-kata yang sering akan muncul adalah aduk rata atau misalnya digoreng terlebih dahulu, minyak panas. Ada istilah-istilah tertentu yang merupakan identitas pada langkah-langkah tersebut gitu ya. Kemudian aspek kebahasaan yang terakhir adalah konjungsi temporal. Temporal itu berarti waktu ya. Jadi konjungsi yang menunjukkan tentang waktu. Nah, kalau di sini contohnya setelah, berikutnya, selanjutnya. Nah, contoh kalimatnya gini. Setelah Anda yakin bahwa mesin ATM tidak rusak, masukkan kartu ATM pada tempat yang telah disediakan. Setelah kalian mendidihkan air, kemudian masukkanlah mie instan tersebut. Nah, setelah Anda, berikutnya, langkah berikutnya atau
prosedur selanjutnya, tahapan selanjutnya, seperti itu. Jadi ada kata-kata konjungsi atau imbuhan yang berupa waktu selanjutnya, sebelumnya. Misalnya, sebelum kalian yakin bahwa mesin ATM itu bekerja dengan baik, nah ada kata-kata seperti itu. Bisa dipahami ya. Itu aspek bahasa. Yang pertama adalah kata perintah, kemudian meyakinkan yang kedua, yang ketiga adalah istilah-istilah tertentu pada katakanlah yang ingin dituju. Contohnya tadi ATM ada cancel error dan sebagainya. Kemudian yang terakhir adalah konjungsi temporal. Itu secara garis besarnya saja. Seperti itu ya. Kemudian seperti ini unsur kebahasaan atau bagiannya. Kaidah kebahasaan ada kata kerja imperatif, pernyataan persuasif, kata teknis, konjungsi penjumlahan, deskripsi alat. Kalau untuk yang deskripsi alat, kalau misalnya menggunakan sebuah media alat gitu ya, ya nanti dijelaskan juga. Tapi karena ya sama halnya dengan yang tadi, itu kan juga membutuhkan alat yang namanya mesin ATM, kartu ATM itu kan alat. Jadi juga disebutkan seperti itu ya. Oke, ini sumber yang saya ambil dari materi-materi yang saya bagian tadi. Kemudian cukup sekian untuk materi awal kelas 11 IIS ya, tentang teks prosedur. Ini tadi saya sudah jelaskan. Kemudian nanti kalau misalnya ingin ditanyakan bisa menghubungi saya via WA ataupun misalnya di e-learning juga bisa untuk menanyakan tentang materi bahasa Indonesia, khususnya teks prosedur yang kita pelajari sekarang gitu ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata, ada salah-salah kata yang saya ucapkan. Terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.